Perjuangan Titin Prialianti demi terpidana tak tanggung-tanggung. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti terus berjuang mencari bukti-bukti foto yang memotret peristiwa kecelakaan yang dialami Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Bukti foto itu diakui dimiliki Nasruddin, saksi yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan motor tunggal pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sebelumnya Titin Prialianti telah menerima ponsel Nasruddin yang digunakan untuk memotret peristiwa itu. Namun, setelah ponsel Nokia 6300 warna hitam itu diekstraksi, ternyata tidak ditemukan foto-foto kecelakaan tersebut. Tak patah semangat, Titin pun mencari ponsel lain yang diakui Nasruddin menyimpan foto-foto tersebut. Kepada Titin, Nasruddin mengaku foto-foto yang ada di ponsel Nokia 6300 itu telah dipindahkan ke ponsel lainnya yang disimpan di Cianjur. Titin pun langsung meluncur dari Cirebon ke Cianjur untuk mencari ponsel tersebut. Di rumah Nasruddin itu, Titin dengan sabar menunggu Nasruddin menemukan ponsel tersebut. Akhirnya setelah dicari cukup lama, ponsel warna orange itu pun ditemukan. Alhamdulillah ya Allah ya Robi, ucap Titin saat Nasruddin berhasil menemukan ponselnya. Nasruddin yakin, foto-foto kecelakaan itu masih ada di ponselnya. Saya yakin ada, karena terakhir mau saya kasih orang lain, ini gak mau. Saya yakin ada, kalau orang sini, orang-orang jujur. Barang orang lain, dia gak berani, kata Nasruddin. Nasruddin mengaku ini handphone kedua yang menyimpan foto-foto kecelakaan. Mudah-mudahan bisa dibuka, dan ada gambarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, katanya. Titin memastikan ponsel itu akan diserahkan ke ahli untuk bisa diekstraksi. Prosesnya kita serahkan ke ahlinya, mudah-mudahan bisa dibuka, dan mudah-mudahan tidak rusak. Ini lebih bagus kameranya, mudah-mudahan ini menyimpan memori foto-foto yang diambil tanggal 27 Agustus 29016, katanya. Titin mengaku akan segera berkoordinasi dengan tim Peradi selaku kuasa hukum para terpidana. Biasanya dari Peradi akan menugaskan saya ke Jakarta untuk membuka handphone ini. Biasanya 3-4 jam itu bisa terlihat hasilnya, tukasnya. Sebelumnya, Titin rela melewatkan kesempatan mendampingi mantan terpidana Saka Tatal yang menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024, karena mengekstraksi ponsel pertama Nasruddin. Namun ternyata, di ponsel itu tidak ditemukan foto-foto kecelakaan Vina dan Eki seperti yang diakui Nasruddin. Hanya tersisa 3 foto, itu pun tahun pengambilannya lebih muda, setelah 2016. Yang lainnya sudah tidak terbaca. Terang Titin dikutip dari akun YouTube pribadinya pada Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Meski bukti foto belum ada, Titin mengaku percaya dengan penuturan Nasruddin. Hal itu beralasan karena pengakuan Nasruddin bersesuaian dengan pengakuan Adi Haryadi dan saksi-saksi lain. Saksi Adi Haryadi mengaku saat kecelakaan Eki terjadi, ada pejalan kaki lain, sama seperti dia, yang berada di lokasi. Pejalan kaki itu dimungkinkan adalah Nasruddin. Sementara Nasruddin mengaku mendapati seorang misterius yang membuatnya takut melanjutkan perjalanan karena menganggapnya seorang begal. Laki-laki misterius itu diduga Adi yang memang saat itu rambutnya panjang dan penampilannya layaknya musafir. Pengakuan Nasruddin memotret bukan bohong, karena HP diserahkan ke kami, tukas Titin. Diberitakan sebelumnya, Nasruddin menyerahkan ponsel itu kepada Titin Prialianti, kuasa hukum para terpidana kasus Vina Cirebon. Saya serahkan HP ini yang dulu pernah saya pakai foto di kejadian peristiwa kecelakaan di Talun, kata Nasruddin saat menyerahkan handphone tersebut pada Titin Prialianti. Elza Sharif bela mati-matian Rudiana saat debat dengan Susno Duaji. Pengacara Elza Sharif dan mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji berdebat sengit soal perlunya kehadiran Ibtu Rudiana dalam sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di PN Cirebon. Elza Sharif sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana menilai kliennya tidak perlu hadir di sidang PK yang diajukan terpidana kasus Vina. Elza beralasan tidak ada hukum acara yang mewajibkan Ibtu Rudiana hadir di sidang PK. Menurut Elza, hakim juga tidak bisa memanggil Ibtu Rudiana karena di sidang PK hakim hanya menerima pembuktian dari pemohon, terpidana kasus Vina Cirebon. Ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Ini gaya-gayaan kayak sidang tingkat pertama, kata Elza dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, 16/0/2024. Menurut Elza, di sidang PK ini, pemohon mengajukan novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan, dan keputusan diserahkan ke Hakim Mahkamah Agung, Ma. Hakim, PK, ini cuma menerima, seperti admin gitu loh, kata Elza. Elza juga membantah pendapat pakar hukum yang mengatakan bahwa Hakim PK bisa memanggil Ibtu Rudiana. Gak ada, saya sudah 40 tahun, jadi pengacara, mungkin ahli pidana lebih muda dari saya. Itu ada hukum acaranya, saya gak main-main, gak bisa, yang bisa memanggil di berkas perkara. Berkas perkara sudah selesai, karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, katanya. Hakim sekarang ini tidak punya kewenangan apa-apa, cuma menerima, tegasnya. Bagaimana kalau Ibtu Rudiana mengajukan diri sebagai saksi? Dengan suara tinggi Elza menolaknya. Ngapain? Bukan soal itu, kita harus ada hukum acaranya. Kan lucu sekali,
Tiba-tiba datang Rudiana, kayak orang gila, katanya. Berbeda dengan Elza, Susno 2J justru akan meminta Ibtu Rudiana hadir seandainya dia menjadi hakim maupun kuasa hukumnya. Bahkan, kalau seandainya dia menjadi Ibtu Rudiana, dia akan hadir tanpa diminta. Kalau saya Ibtu Rudiana, saya justru yang akan mengajukan minta PH-nya. Tolong deh saya hadir. Ngapain takut, kan tidak bersalah, tegas Susno. Menurut Susno, saat ini Ibtu Rudiana dalam posisi belum dinyatakan bersalah. Sidang PK inilah forum untuk dia mengklarifikasi banyak tuduhan yang beredar di media sosial. Mudah-mudahan itu tidak benar, kan dia polisi, saya juga polisi. Dia dituduh merekayasa perkara, membuat laporan palsu, menyiksa. Kan berat sekali itu penyiksaan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti penyiksaan. Ini kesempatan dia mengklarifikasi itu di pengadilan, kata Susno. Jawaban Susno ini dibantah Elza dengan menyebut hal itu bukan cara yang tepat. Apalagi pencabutan keterangan yang dilakukan Liga Akbar dan Dede masih berproses. Itu harus diproses secara pidana oleh Bareskrim. Itu kan belum diproses. Yang bisa memanggil polisi, jaksa dan pengadilan, elak Elza. Susno kembali menimpali jika laporan terkait penyiksaan dan laporan palsu sudah diproses di Bareskrim, dan Rudiana maupun Dede sudah diperiksa. Terbukti atau tidak, terkait penyiksaan dan keterangan palsu, itu di peradilan pidana. Sementara, lanjut Susno, yang dipermasalahkan di sidang PK ini adalah munculnya bukti-bukti baru yang tidak dibahas di pengadilan sebelumnya. Termasuk putusan bertentangan dan kehilafan hakim. Dan ini hukum acara berbeda dengan laporan palsu maupun penyiksaan itu, tegas Susno. Penjelasan Susno ini membuat Elza berargumen lain terkait keterangan Dede pada kasus Peggy Setiawan yang dinilainya masih sama dengan saat BAP pertama tahun 2016. Susno kembali beralasan hal itu dilakukan karena Dede belum dilaporkan para terpidana atas laporan palsu di Bareskrim. Pertama, tidak boleh mencampur adukan. Kita bicara PK. PK ini terkait kesaksian baru, terkait kecelakaan lalu lintas. Lalu, proses pidana terkait kekeliruan hakim. Tidak adanya pendampingan pengacara, orang tidak disumpah, dan berita acara. Terkait penyiksaan, kesaksian palsu, prosesnya bukan Polda Jabar, tetapi di Bareskrim. Ini sedang berjalan, tukas Susno. Ibtu Rudiana disebut buat peradilan sesat dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dinilai memiliki kontribusi besar terjadinya peradilan sesat yang membuat 7 terpidana kasus Vina Cirebon dihukum seumur hidup, dan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara. Hal ini diungkapkan Edwin Partogi, kuasa hukum terpidana Saka Tatal yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Edwin membantah bahwa Ibtu Rudiana dipojokkan oleh para saksi dan terpidana dalam sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Menurutnya, para saksi dan terpidana itu menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi. Faktanya bahwa 8 orang ini menjadi terpidana karena peran besar Ibtu Rudiana. Entah kenapa Ibtu Rudiana ini offside untuk melakukan penyidikan, tanpa berdasarkan hukum, tanpa surat perintah, terang Edwin dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Ditambahkan Edwin, Ibtu Rudiana juga telah melakukan penangkapan tanpa surat perintah, penyiksaan hingga berlanjut tanpa proses penyelidikan, tapi langsung naik ke penyidikan. Tentu perkara ini tidak mungkin ada tanpa peran besar Rudiana, katanya. Bukan memojokkan Rudiana, tapi ini fakta atas peristiwa peradilan sesat yang diajukan PK ini. Kontribusi terbesar ya Rudiana, tegas Edwin. Menurut Edwin, kalau Ibtu Rudiana tidak melakukan penangkapan tidak berdasar, penyidikan semena-mena, peristiwa ini tidak akan ada. Tapi karena unsur subjektivitas, konflik kepentingan karena korbannya anaknya, Ibtu Rudiana melakukan semua itu. Gak tahu apa yang mengilhami Rudiana yang membuat 8 orang jadi tersangka ini. Apakah karena kesurupan? Yang jelas, peran Rudiana untuk menjadikan 8 orang pesakitan sangat besar, tegasnya. Dikatakan Edwin, sidang PK yang diajukan 6 terpidana ini surplus bukti dan saksi yang menguatkan bahwa peristiwa yang dituduhkan pembunuhan dan pemerkosaan ini nihil. Sidang PK 6 terpidana ini menguatkan PK yang diajukan Saka Tatal sebelumnya. Menggenapkan argumentasi bahwa bukan pembunuhan dan pemerkosaan, tapi kecelakaan yang mengakibatkan Eki dan Vina meninggal dunia, tegasnya. Sebelumnya, peran Ibtu Rudiana dalam penyiksaan para terpidana kasus Vina Cirebon pada 2016 silam diungkap Saka Tatal saat bersaksi untuk sidang PK 6 terpidana. Ternyata, Ibtu Rudiana tak hanya membiarkan anak buahnya menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon secara kejam, tapi juga ikut menyiksa. Hal ini diungkapkan Saka Tatal saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Saka yang kini bebas setelah dihukum 8 tahun penjara di kasus ini,
mengaku masih ingat wajah-wajah polisi yang menyiksanya saat dia berusia 15 tahun di tahun 2016 silam. Satu wajah yang tidak pernah dilupakan itu adalah Ibtu Rudiana. Saka mengaku dipukul pakai tangan hingga diinjak badannya oleh ayah Eki tersebut. Berapa kali saya lupa karena banyak yang mukul, bisa dibilang 20 orang lebih. Yakin Rudiana ikut melakukan, kata Saka Tatal. Diungkapkan Saka, penyiksaan itu sudah mulai terjadi saat dia dan 8 temannya yang ditangkap anggota Ibtu Rudiana masuk ke unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itu dia tidak tahu apa-apa terkait kasus yang membuat polisi begitu beringas. Diakui, pemeriksaan para tersangka ini dilakukan secara terpisah. Saat di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota itu, dia disetrum dan diinjak-injak. Alat setrum kotak ada tombolnya seperti charger ponsel yang ditempelkan ke seluruh bagian tubuhnya hingga merasakan kesakitan yang luar biasa. Tak hanya itu, mata Saka bengap karena ditonjok polisi berpakaian seragam. Saya disuruh mengaku, katanya teman-teman kamu udah pada ngaku. Pak, saya salah apa? Saka gak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum, ungkap Saka. Saat mau masuk sel, Saka juga dipukul pakai gembok. Dan ketika di dalam sel kepalanya diadu dengan teralis besi. Selama di sel itu Saka mengaku diberi makan, namun nasi yang diberikan itu dilempar ke mukanya sehingga kocar-kacir. Setelah itu, dia disuruh memakannya tanpa menggunakan tangan, tapi pakai mulut langsung mengambil di lantai.